Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul penilaian karya yang meliputi penilaian kinerja atau prestasi kerja yang disusun oleh yang pertama Galuh Ayu Anggraini dengan NIM 203011164, yang kedua Muhammad Masudi 203011193 dan Rahmatul Fauzia 203010205. Yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu poin pertama, hakikat dan pengertian penilaian kinerja. Yang kedua, tujuan penilaian kinerja. Poin 3, manfaat penilaian kinerja. Poin 4, proses penilaian kinerja. Poin 5, kriteria kinerja dan periode penilaian kinerja. Poin 6, metode penilaian kinerja. Dan poin yang terakhir, standar pekerjaan dalam penilaian kerja. Hakikat dan pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja sebagai kegiatan manajemen SDM adalah proses pengamatan atau observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh seorang pekerja. Dari hasil observasi atau pengamatan itu akan dilakukan pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk keputusan mengenai keberhasilan atau kegagalannya dalam bekerja. Tujuan penilaian kinerja. Scaler dan Jackson dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia edisi ke-6, jilid kedua pada tahun 96 menjelaskan bahwa sebuah studi yang dilakukan akhir-akhir ini mengidentifikasi ada 20 macam tujuan informasi kinerja yang berbeda-beda, yang dapat dikelompokkan dalam 4 macam kategori, yaitu yang pertama evaluasi, yang menekankan perbandingan antar orang. Yang kedua, pengembangan, yang menekankan perubahan-perubahan dalam diri seseorang dengan seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, pemeliharaan sistem. Dan yang keempat, dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia apabila terjadi peningkatan. Manfaat penilaian kinerja. 1. Manfaat bagi karyawan. A. Meningkatkan motivasi. B. Meningkatkan kepuasan hidup. C. Adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka. D. Umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan konstruktif. 2. Manfaat bagi penilai. Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. B. Kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. C. Memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajer sendiri maupun pekerjaan dari bawahannya. D. Identifikasi gagasan untuk peningkatan tentang nilai pribadi. 3. Manfaat bagi perusahaan. 1. Komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan nilai budaya perusahaan. 2. Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas. 3. Peningkatan kemampuan dan kemauan manajer untuk menggunakan keterampilan dan keahlian. Proses penilaian kinerja. Berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk menilai kinerja anak buah atau pegawai Anda. 1. Persiapkan data-data yang dibutuhkan. Langkah pertama adalah mempersiapkan data-data yang berkaitan dengan perilaku dan kinerja bawahan Anda. Ini dapat berupa catatan, laporan, hasil bimbingan terakhir, dan sebagainya. 2. Buat penilaian. Gunakan data-data yang telah dipersiapkan tersebut sebagai landasan menilai dan memberikan umpan balik. 3. Diskusikan dengan atasan langsung. Langkah selanjutnya adalah mendiskusikan penilaian dan umpan balik sementara dengan atasan langsung Anda. Tujuannya untuk memutuskan penilaian akhir yang fair dan objektif. 4. Selenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda. Setelah penilaian akhir diputuskan, selenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda. Pertemuan ini sebagainya dilangsungkan di tempat dan waktu yang nyaman. Kriteria kinerja dan periode penilaian kinerja. Dalam menetapkan kriteria kinerja membagi menjadi beberapa kriteria, yaitu 1. Ciri-ciri. Ciri-ciri karyawan tertentu seperti sikap, penampilan, dan inisiatif merupakan dasar untuk evaluasi. 2. Perilaku. Ketika hasil dari tugas individu sulit untuk ditentukan, organisasi dapat mengevaluasi perilaku seseorang yang terkait dengan tugas atau kompetensi. 3. Kompetensi. Kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan,
sifat dan perilaku, dan berhubungan dengan keterampilan interpersonal atau berorientasi bisnis. 4. Pencapaian tujuan. Jika organisasi mempertimbangkan hasil akhir pencapaian tujuan sebagai suatu hal yang berarti, hasil pencapaian tujuan akan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi untuk dibandingkan dengan standar. 5. Peningkatan potensi. Ketika organisasi mengevaluasi kinerja karyawan, kriteria difokuskan pada masa lalu, masa sekarang dibandingkan dengan standar. Metode-metode penilaian kinerja. Yang pertama, rating scales, yaitu menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Kedua, critical incidents, yaitu evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk pegawai. 3. Essay, yaitu evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. 4. Work standard, yaitu metode yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan. Standar pekerjaan dalam penilaian kerja. Standar pekerjaan yang harus mencakup 3 informasi pokok sebagai kriteria untuk melakukan penilaian keberhasilan atau kegagalan seseorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga informasi itu adalah: 1. Informasi tentang apa tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang pekerja, termasuk supervisor. 2. Informasi tentang bagaimana cara terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. 3. Informasi tentang hasil maksimal yang seharusnya dicapai dalam melaksanakan tugasnya dengan cara tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.